Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak, amma ba'd. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita di tengah-tengah kita dalam kesibukan, matang banyak hal-hal yang mesti kita kerjakan di tengah-tengah manusia hidup di akhir zaman yang penuh dengan kegiatan-kegiatan dan aktivitas. Maka pada saat itulah kita meninggalkan segala kegiatan dan aktivitas kitanya yang seharusnya kitanya mesti tak kerjakan pada malam yang berbahagianya. Kita tinggalkan segala kewajiban-kewajiban yang lain untuk hadir pada tempat yang mulia ini, untuk kita menyambut hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mendengarkan ilmu-ilmu agama, mendengarkan ceramah-ceramah agama. Ini merupakan sebuah nikmat yang khusus, yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka sangat syukur, mudah-mudahan dengan kehadiran Tanyo pada malam yang berbahagianya, Allah memberikan kebaikan kepada kita, memberikan kebaikan kepada anak dan keluarga-keluarga kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyampaikan kita kebahagiaan di dunia sampai di hari akhirat nanti. Selawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah merubah akhlak manusia, yang telah berubah akhlak jahiliyah kepada akhlak yang berakhlakul karimah. Rasulullah lah yang telah berjuang untuk umatnya. Setiap saat, setiap waktu beliau memanggil, merasa khawatir terhadap bagaimana kondisi dan keadaan umatnya, lebih-lebih umatnya di akhir-akhir zaman nanti. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, kita bisa menyampaikan seluruh harapan dan wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan beliau di sebuah telaga dalam kolam, di mana seluruh para nabi-nabi menunggu umatnya masing-masing nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam juga kepada al dan sahabat beliau yang telah banyak mengorbankan, berkorban dalam hidup mereka. Ada di antara mereka yang mengorbankan jiwanya, hartanya, tenaganya, pikirannya, seluruh waktunya mereka korbankan untuk perjuangan agama Allah. Sedikit pun tidak pernah berkorban untuk hanya keluarganya dan dirinya saja, untuk kepentingan hidupnya. Akan tetapi para sahabat itu, beliau semuanya mereka berkorban hanya untuk kebahagiaan bagi orang-orang yang hidup setelah para sahabat-sahabat, kepada orang-orang yang hidup setelah mereka. Lihat, bila kita membuka sejarah bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau merupakan seorang tokoh dalam kalangan orang-orang Quraisy.
Beliau merupakan orang-orang yang kaya dan punya harta yang banyak. Tapi beliau rela berkorban, menyedekahkan semua hartanya, bahkan satu sehelai pakaian pun tidak ada di tubuhnya, sehingga pada malaikat semuanya menghormati atas kebaikan yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar merupakan orang-orang yang bahagia, merupakan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah semenjak di dunia sampai di hari akhirat nanti. Begitu juga dengan para sahabat-sahabat yang lain. Mereka merupakan pemimpin-pemimpin di hari akhirat nanti. Walaupun dalam hidup di dunia merupakan orang-orang yang hina, walaupun ada di antara sahabat yang hidup di dunia merupakan hamba sahaya seperti Bilal bin Rabah, akan tetapi mereka merupakan orang yang paling depan bersama Rasulullah dikala mereka kembali kepada Allah menjadi penghuni-penghuni surga. Selawat dan salam juga kepada para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Para ulama lah yang merupakan benteng, orang yang menjaga dan mendidik kita. Mereka lah yang mengarahkan kita untuk menjadi orang-orang yang bahagia, untuk menjadi penghuni-penghuni surga. Ulama lah yang selalu membentengi kita, membentengi anak dan keturunan-keturunan kita, agar kita dan keluarga kita, zuriat-zuriat kita terhindar daripada azab yang besar, penyesalan yang paling besar, kerugian yang paling besar adalah penyesalan di hari akhirat, dikala manusia-manusia dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka jahanam. Maka siapa yang menjaga kita? Kepada siapa kita mengadu di dunia sampai di hari akhirat? Setelah Rasulullah SAW wafat, maka hanya para ulama lah yang merupakan warasatul anbiya, orang-orang yang selalu mengajarkan dan membimbing kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita agar kita termasuk orang-orang yang hadir di setiap pengajian para alim ulama, agar kita selalu menjadi orang-orang yang mencintai ulama. Seandainya kita tidak menjadi ulama, maka jadilah orang yang mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Seandainya tidak ada kesempatan kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, jadikanlah kita sebagai orang-orang yang mencintai para ulama. Ta'zim wa takrim dong Tuhan, yang pertama sekali kepada ayah rohani kita bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan selalu kepada beliau, agar setiap saat beliau bisa mendidik dan membimbing kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau, agar beliau bisa memberikan bimbingan juga kepada anak dan keluarga kita bersama. Ta'zim wa takrim juga kepada para seluruh guru-guru, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, Bapak Kesi, Tunku Imum, dan hadirin kaum ayah dan ibu-ibu sekalian yang hadir pada malam yang berbahagia ini, yang tidak mungkin Tuhan sebutkan nama satu persatu. Tapi ketahuilah, biarpun Tuhan tidak menyebutkan nama satu persatu, sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat Tuhan kepada saudaraku sekalian, para unsi, ibu dan ayah-ayah sekalian yang Tuhan hormati. Syukur alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sebuah nikmat yang paling besar kepada kita. Karena dengan nikmat itulah kita mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan dengan nikmat itulah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat itu pula kita bisa beda dengan manusia-manusia yang lain. Nikmat apakah itu? Yaitu nikmat keimanan yang ada dalam tubuh gedanya uronya. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, iman yang ada pada jiwa gedanya uronya
itu merupakan sebuah nikmat dan karunia Allah yang paling besar. Karena tidak semua manusia yang hidup di atas permukaan dunia ini mereka semua beriman kepada Allah. Berapa banyak manusia yang diciptakan semenjak masa Nabi Adam alaihi salam sampai di hari akhirat nanti, tapi tidak semua mereka beriman kepada Allah. Tidak semua anak-anak mereka merupakan orang-orang mukmin. Tidak semua mereka merupakan orang-orang yang bahagia, yang merupakan penghuni-penghuni surga. Tapi berapa banyak, bahkan tidak sedikit manusia yang beriman dan kufur kepada Allah sampai detik-detik akhir daripada kehidupannya. Kenapa Allah memberikan keimanan kepada kita? Kenapa Allah menitipkan iman kepada anak dan keturunan-keturunan kita? Jasa apa yang pernah kita lakukan di hadapan Allah? Apa yang pernah kita lakukan di hadapan Allah? Tidak ada. Kita tidak beda dengan mereka orang-orang kafir. Bukan karena kehebatan dan kemampuan. Harta yang kita miliki, mereka lebih banyak harta daripada kita. Kehebatan dan kemampuan berfikir, mereka lebih hebat daripada kita. Tetapi kenapa Allah menitipkan iman ini dalam diri kita? Kita lahir daripada orang tua muslim, kita lahir dari nenek moyang yang Islam, dan kita mempunyai keturunan sampai saat ini merupakan keturunan orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Apa jasa yang pernah kita lakukan di hadapan Allah? Apakah karena kita pernah sujud di hadapan Allah 1000 kali? Apakah kita pernah sujud di hadapan Allah berjam-jam? Bahkan kita lebih banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi iman itu masih Allah berikan kepada kita. Itu semuanya adalah kasih sayang Allah, bukan karena kemampuan yang kita miliki. Karena jauh sebelum kita dilahirkan di atas permukaan bumi ini, kita, keluarga-keluarga kita, keturunan-keturunan kita mandum, maka seluruh zuriat-zuriat kita mandum kalau pernah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disaksikan di hadapan Allah di sebuah daerah perbatasan antara Arafah yang namanya daerah Na'man. Di sinalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil seluruh zuriat-zuriat manusia. Getanya nak ambil zuriat daripada orang tua getanya, urun syik getanya gecak zuriat daripada nenek-nenek kita. Semuanya zuriat-zuriat, baik yang kafir, yang Islam, semuanya Allah mengambil seluruh zuriat pada saat itu di dalam alam zuriat. Maka saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan zuriat itu menjadikan 2 kelompok. Nah, zuriat yang ketanda dengan warna putih sebagai tanda manusia ini akan lahir di dunia dalam keadaan mukmin kepada Allah. Ada saat itu manusia kelompok yang kedua yang ditanda dengan warna hitam, zuriatnya semua diwarnai dengan warna hitam. Sebagai tanda inilah merupakan manusia-manusia calon neraka jahanam, orang-orang yang akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Merupakan orang-orang yang kufur dikala mereka hidup di atas permukaan dunia nanti. Pada saatnya putrana kelebihan gedanya. Kenapa Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang berwarna putih? Kenapa Allah saat itu menandakan terhadap keturunan-keturunan gedanya dengan warna putih? Semuanya bukan karena kehebatan. Saat itu kita belum sembahyang, saat itu gedanya belum beribadah, hanya sebagai zuriat-zuriat yang lagi mut-mut. Maka itulah Allah masih kasih sayang kepada kitanya, sehingga sampai saat ini kitanya dilahirkan daripada ibunda dan ayahanda yang Islam, hidup dalam kalangan orang-orang mukmin dan kalangan orang-orang muslim. Maka dengan imannya yang bisa membahagiakan kitanya sampai hari akhirat. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, iman yang merupakan
warisan daripada orang tua gedanya. Iman yang selamanya dititipkan lam dada gedanya ban bandum uronyo. Sanggupkah gedanya dengan keimanan yang gedanya pertahankan sampai akhir daripada kehidupan tanya. Karena juga tidak sedikit manusia yang mereka beriman kepada Allah semenjak mereka lahir di dunia. Mereka sembahyang, mereka berpuasa, mereka munajah kepada Allah di tengah malam. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan sesama manusia. Tapi akhir daripada kehidupan dia kufur kepada Allah. Dan mereka menjadi manusia-manusia yang durhaka kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka salah seorang ulama besar yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri merupakan seorang aulia Allah, seorang yang punya ilmu pengetahuan yang tinggi. Setiap malam beliau menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa, para saudara-saudara, para murid-murid daripada Sufyan Ats-Tsauri bertanya, wahai Sufyan Ats-Tsauri, padahal engkau tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, engkau tidak pernah melakukan satupun kejahatan setiap saat engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan engkau telah mewakafkan diri engkau untuk agama Allah. Karena Sufyan Ats-Tsauri wate masamanya akan kanekeun ba urang si, wahai mak, maka lun uronyo wakaflah lun untuk agama. Artinya dijadikan lun manusia yang selalu berbakti untuk agama. Nekeun le mak goyan watayan golom hai Sufyan Ats-Tsauri kata madang anak min. Lun hanalun tu'oh bagaimana kehidupan engkau sesudahnya nanti. Watai kekalan Sufyan Ats-Tsauri nyo ketiga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru saatnya nekeun lima, wahai Sufyan Ats-Tsauri, uronyo lun kalun wakafkan kata untuk agama. Sehingga di saat Sufyan Ats-Tsauri berangkat bertahun-tahun mencari ilmu pengetahuan, akhirnya gua urumoh. Wate saat gua urumohnya gekeun lima, wahai Sufyan Ats-Tsauri, uronyo gata kajamunkan lun tuan kalun wakaf gata untuk agama, maka yang namanya wakaf hana kembali li. Silahkan engkau berangkat untuk khidmah, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan untuk berkhidmah untuk agama. Nyanban urung-urung awai ane sendiri wakaf untuk agama sebagai tujuan untuk menjadi orang-orang yang baik. Tapi kenapa Sufyan Ats-Tsauri menangis setiap saat, padahal beliau tidak pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nepegah Sufyan Ats-Tsauri karena lun juga tidak tahu bagaimana akhir daripada kehidupan lun. Karena tidak sedikit juga manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kehidupan mereka, detik-detik akhir daripada kehidupan, dikala mereka merasakan sakaratil maut, maka mereka menjadi orang-orang kufur kepada Allah. Saudaraku sekalian, para ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, pernahkah kita tersirat dalam hati kita iman yang ada dalam dada gedanya uronyo sanggup kita pertahankan dikala kita meninggal nanti? Apa persiapan kita untuk mempertaruhkan dikala kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti? Apakah persiapan kita hari ini? Pernahkah kita mengalirkan air mata padahal kita tidak seperti Sufyan Ats-Tsauri? Ibadat kita hanya seimbang dengan Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan kita merupakan manusia-manusia yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita hari ini bisa bebas? Bahkan uronyo merasa tenang, merasa getanyo seolah-olah tidak ada persoalan dalam udep getanyo. Persoalan setelah mati nanti. Maka saudaraku sekalian, salah satu jalan kita untuk mempertahankan iman kepada Allah inilah, saya pernah menanyakan kepada guru-guru saya,
Ada kira-kira beberapa bulan yang lalu, di saat ada seorang ulama Yaman bersilaturahmi kemudian mesra, saya menanyakan kepada beliau, "Ya Syekh, wahai guruku, apakah yang bisa melepaskan manusia daripada persoalan di hari akhirat nanti untuk menyelamatkan iman?" Beliau menjawab, mahabbah. Beliau menjawab adalah mahabbah, rasa cinta, terlebih-lebih mahabbat kepada Allah dan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah merupakan pangkal yang paling penting, modal yang paling utama kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit manusia yang kufur kepada Allah setelah beriman karena dia menyia-nyiakan ajaran-ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit manusia yang hilang keimanannya ketika mereka merasakan sakaratil maut karena mereka menyia-nyiakan rasa cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, khairul quruni, orang yang paling baik adalah orang yang hidup di masa aku, karena mereka orang yang dekat dengan Rasulullah. Mereka orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak berkorban dalam hidupnya. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka mahabbah inilah yang harus kita tanamkan dalam dada katanya. Mahabbah kepada Nabi lah yang harus kita tanamkan kepada keluarga-keluarga kita. Orang yang udep di akhir zaman uronyo, mereka lebih cinta kepada hal-hal yang lain ketimbang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih cinta dengan sejarah-sejarah yang lain daripada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih banyak merayakan hari ulang tahun yang lain daripada merayakan hari ulang tahun lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga lebih banyak mereka mempergunakan nikmat-nikmat Allah. Mereka mempergunakan mata, mempergunakan telinga, mempergunakan seluruh jasad mereka untuk kepentingan-kepentingan pribadi mereka. Bahkan mereka bermaksiat kepada Allah, menghindar daripada semua ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah fenomena yang terjadi uronyo, saudaraku sekalian. Di mana uronyo, takalan manusia dia lebih banyak mempergunakan matanya untuk menonton video-video. Mandum katanya uronyo na TV di rumah, na TV dalam moto, na TV di mana-mana, di tempat, di kedai-kedai kopi semuanya ada, di pasar-pasar, bahkan bak galon dan semua tempat. Tapi berapa banyak orang yang memutarkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bak kidai-kidai uronyo padumna boh tempat yang diajarkan ceramah-ceramah, yang ditayangkan ceramah-ceramah. Tapi semua mereka lebih mencintai orang-orang kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada di antara katanya uronyo yang udip 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Bahkan penyakit manusia di akhir zaman uronyo, para kaum-kaum Adam, para urang-urang agam uronyo, mereka banyak menghabiskan waktu pada tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah. Tubiat gedanya ukude uronyo mulai malam sampai tengah bengah. Akhirnya mulai lih subuh gedanya tingut sampai luhur. Seluruh kegiatan yang mesti kita kerjakan uronyo harus dikerjakan oleh kaum Hawa, oleh orang inang katanya. Inilah orang-orang yang menyiakan keluarga di akhir zaman. Akhirnya anak kita menjadi anak-anak durhaka dan anak-anak yang celaka kepada Allah. Karena na bimbingan, na pendidikan-pendidikan yang kurang di dalam gedanya memperhatikan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah.
manusia di hari akhirat nanti dia akan dibangkitkan beserta siapa yang pernah mereka cintai. Munya uronyo tanyo tak idolakan para artis-artis, gedanya uronyo tak idolakan para pemain-pemain sepak bola, para mereka orang-orang kafir, bahkan para anak-anak gedanya uronyo kamu mulai tanamkan itu. Akhirnya mereka tidak lagi mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana gedanya berharap agar Rasulullah menunggu kita di hari akhirat? Bagaimana kita berharap bahwa Rasulullah selalu dalam membimbing kita? Bagaimana kita mengharap agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di telaganya, di kolamnya? Sementara kita sedikit pun kita tidak menanam rasa cinta gedanya kepada Rasulullah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah gedanya uronyo tatanamkan rasa cinta kepada Nabi kita, kepada keluarga dan keturunan-keturunan kita, agar mereka merupakan orang-orang yang bahagia. Ada sebuah sejarah. Ada sebatang pohon kurma yang dia cinta kepada Rasulullah. Apalagi gedanya uronyo cukup trip ka masa ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebatang pohon kurma yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dijadikan mimbar, beliau berkhutbah dengan bersandar kepada sebatang pohon kurma. Karena urang ka semakin ramai dalam masjid, maka ditawarlah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada sebuah riwayat yang menawarkan adalah seorang perempuan. Di riwayat yang lain yang menawarkan adalah seorang laki-laki. Ana ja'allaka mimbara ya Rasulullah, bolehkah aku untuk menjadikan mimbar kepada engkau supaya orang-orang mudah dalam mendengarkan ceramah-ceramah engkau ya Rasulullah? Silahkan, kata Rasulullah. Maka dipegatlah mimbar pada saat itu. Dikala mimbar nepegat, maka Rasulullah beralihlah tempat khutbah dari berokan bersandar kepada sebatang pohon kurma. Akhirnya beliau berkhutbah di atas mimbar hanya berjarak beberapa meter. Maka pada saat itulah pohon kurma menangis yang didengar oleh semua orang yang berada dalam masjid Madinah pada saat itu. Dalam sebuah riwayat, pohon kurma itu menangis bagaikan unta yang sedang melahirkan anak, bahkan pecah dan terbelah karena merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah turun di atas mimbar dan tidak pernah reda daripada tangisan pohon kurma seandainya Rasulullah tidak membelai dan memeluk pohon kurma tersebut. Maka getar Rasulullah gegesuk pohon kurma, gewa pohon kurma, saatnya ke baru mereda tangisan daripada pohon kurma. Akhirnya Rasulullah menawarkan, ya wahai pohon kurma, maukah engkau saya tanam di dunia dan akan berbuah sama seperti pohon kurma yang lain, ataupun engkau saya tanam dalam syurga dan akan bersandar para waliullah, semuanya orang-orang yang baik. Ikun le pohon kurma pada watenya, biarkanlah long tanam tinggal dalam syurga, lon be le pinah pada tempat yang lain. Pohon kurma mantap yang dia tidak bersalah dan dia tidak butuh kepada bantuan Rasulullah di hari akhirat. Dia tidak disiksa oleh Allah, tidak dimasukkan dalam neraka, tidak akan menjadi pohon-pohon yang akan disiksa oleh Allah. Dia menangis karena merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi gedanya uronyo, padahal dupna perjuangan Rasulullah kepada gedanya uronyo rela kita sia-siakan. Berbagai macam kepedihan, penderitaan yang dirasakan oleh Rasulullah bukan untuk keluarganya, akan tetapi untuk kita umatnya. Dikala Rasulullah berdakwah ke lagenyo, saudaraku sekalian, uronyo tanyo muda dalam berdakwah nah kendaraan untuk mengantarkan kita.
sedang gedanya mendengarkan dakwah, hana rasa ketakutan dalam hati gedanya. Tapi dakwah daripada Rasulullah, para pendengar dakwah saat itu mereka merasa takut terhadap siksaan-siksaan yang akan mereka rasakan setelah mereka mendengar dakwah daripada Rasulullah. Gedanya hotel tahu dakwah biasa, nah kendaraan, nah sesuatu yang mengantarkan kita punya harta, punya jabatan, nah fasilitas. Tapi ketahuilah Rasulullah dalam berdakwah itu bukan tokoh-tokoh yang beliau dakwah. Bahkan pada saat itu ada hamba sahaya, ada manusia yang hina seperti Bilal bin Rabah. Setelah Bilal bin Rabah mendengarkan dakwah daripada Rasulullah, bukan tenang dikala beliau berangkat pulang ke rumahnya, karena beliau merupakan seorang budak Umayyah bin Khalaf. Setelah Bilal bin Rabah mendengarkan dakwah, dia akan merasakan siksaan-siksaan daripada saidnya. Umayyah bin Khalaf pernah menyiksa Bilal bin Rabah karena mendengarkan dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah penderitaan para sahabat-sahabat kita. Penderitaan para rasul Nabi Muhammad, Nabi kita. Semua yang beliau rasakan untuk apa? Bukan untuk keluarganya, tapi untuk kita, kebahagiaan yang gedanya dapatkan uronyo, harta yang gedanya miliki uronyo, jabatan yang pernah kita sandang hari ini, semuanya atas penderitaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena kehebatan kita. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Khalifatus Tsani, beliau pernah berkhutbah. Beliau berkata, ya Rasulullah, setelah Rasulullah wafat, wahai Rasulullah, engkaulah merupakan orang-orang yang paling agung di atas permukaan bumi ini. Nabi Nuh alaihi salam pernah berdoa kepada umatnya dikala umatnya ingkar, Rabbi la tadhar fil ardi alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, jangan engkau tinggalkan satu pun orang kafir di atas permukaan bumi ini. Wahai Rasulullah, seandainya engkau berdoa kepada umatmu seperti itu, maka sungguh tidak ada satupun umatmu di atas permukaan bumi ini, semuanya mereka dalam keadaan lenyap. Karena kenapa? Di belakangmu mereka menginjak, mereka mematahkan gigi gerahangmu ya Rasulullah, mereka melukai dahimu ya Rasulullah. Berbagai macam penyiksaan-penyiksaan mereka terhadap engkau ya Rasulullah. Akan tetapi engkau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada umatku ya Allah, karena mereka tidak tahu. Rasulullah berdoakan kepada kita akan Allah memberikan petunjuk. Itulah penderitaan yang pernah dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah bersabda, saudaraku sekalian, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min waladihi wa waladi. Kamu itu tidak termasuk orang-orang beriman kepada Allah kalau engkau tidak mencintai aku melebihi daripada mencintai anak dan keluarga. Adakah hari ini kita mencintai Nabi, syariat Nabi melebihi daripada cinta anak kepada orang tua, melebihi daripada cinta kita kepada orang tua kita, melebihi cinta kita terhadap anak-anak kita? Bahkan hari ini banyak syariat-syariat Rasulullah yang kita tinggalkan dan kita sia-siakan hari ini. Uronyo yang sibuk dengan berbagai fasilitas dan kegiatan-kegiatan kita. BGO letakalan, di mana gedanya uronyo sudah sangat banyak menyia-nyiakan ajaran daripada Rasulullah. Padahal Rasulullah mempertahankan ajaran itu dengan berdarah di dahinya, dengan berbagai penderitaan dan kehinaan-kehinaan daripada tokoh-tokoh kafir pada saat itu. Akan tetapi kita hari ini telah banyak kita menyiarkan ajaran daripada Nabi. Uronyo gede sibuk dengan kondisi dan keadaan kita hari ini.
Berbagai macam kemaksiatan uronyo rela getanyo kerjakan. Bahkan uronyo kita telah mendalimi diri kita dan mendalimi anak dan keluarga getanyo uronyo. Citakan pribadi getanyo uronyo. Nah, ke anak-anak getanyo uronyo yang hadir. Padahal majelis ilmu merupakan majelis yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Iza marartum bi riyazil jannah farta'u." Apabila kamu menghadiri melewati majelis-majelis ilmu, maka singgahlah, rebutlah pada majelis itu. Apa yang merupakan riyadul jannah, kebun surga? Itulah majelis ilmu. Rasulullah menyampaikan itulah riyadil jannah, yang merupakan kebun surga. Uronyo berapa banyak orang yang hadir dalam majelis ilmu. Banyak orang-orang yang meninggalkan kebun surga. Padahal kebun surga, majelis ilmu itulah kendaraan yang paling besar, yang paling mudah, yang akan membawa kita kepada surga. Semua katanya uronyo mengharapkan surga. Semua kita berdoa untuk kita sampai kepada surga, menjadi penghuni surga. Akan tetapi tingkah laku kita selalu kita keluar dan selalu kita turun daripada sebuah kendaraan yang dinamakan dengan kendaraan surga. Itulah majalisul ilmi, tempat-tempat diajarkan ilmu-ilmu pengetahuan. Itu ajaran Rasulullah. Padahal dukna perjuangan Nabi kepada katanya, sampai detik akhir daripada kehidupan beliau masih memanggil kita ummati. Beliau masih berwasiat kepada kita as-salah. Dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datanglah malaikat Israel mengetuk pintu, Rasulullah sedang sakit. Rasulullah pada saat itu sedang sakit. Yang menjaganya Fatimah Zahrah, putri daripada Rasulullah, kecintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Fatimah berkata kepada tamu, "Wahai tamu, ayahku sedang sakit." Maka akhirnya Rasulullah memanggil Fatimah, "Ya Fatimah, siapa tamu?" "Nathira urang ya Rasulullah, yang selamanya hana pernah teruh." "Wahai Fatimah, itulah tamu yang akan memisahkan seorang anak dengan orang tuanya. Itulah tamu yang akan memisahkan manusia dunia, yang akan mengakhiri seorang manusia di dunia ini. Itulah malaikat Israel." Maka singkat cerita, dikala malaikat Israel masuk untuk mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua para sahabat-sahabat tertunduk. Semua sahabat menutup mata, tidak sanggup melihat sakaratil maut yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat, seperti ini sakaratil maut yang akan dirasakan oleh umatku nanti. Seperti ini kepedihan umatku dikala mereka menghadapi sakaratil maut. Wahai Muhammad, umatmu jauh lebih sakit daripada apa yang pernah engkau rasakan, wahai Muhammad. Mereka lebih parah sakaratil maut ketimbang dengan engkau, wahai Muhammad." Beliau berdoa kepada Allah. Malaikat Jibril yang selama ini menemani Rasulullah selama berdakwah, dia tidak sanggup memandang muka Rasulullah di kala beliau sedang menghadapi sakaratil maut. Beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalau seperti ini umatku akan merasakan sakaratil maut nanti, maka semua kepedihan dan kesakitan umatku biarkanlah aku yang merasakan, ya Allah. Jangan pernah dirasakan oleh umatku sakaratil maut seperti ini, ya Allah. Maka hilangkanlah kesakitan sakaratil maut yang akan dirasakan oleh umatku." Dalam sebuah riwayat
dikatakan bahwa sakaratil maut yang dirasakan oleh umat-umat Nabi Muhammad sebahagiannya telah ditanggung oleh Nabi kita, telah dirasakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepedihan kita sampai hari ini, sampai anak-anak dan cucu kita nanti, semuanya telah ditanggung oleh Rasulullah, telah dirasakan kepedihan itu oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerasakan li Nabi dalam sebuah riwayat. Makanya dikala Sayyidina Aisyah, Sitina Aisyah, dia melihat wajah Rasulullah dikala beliau dalam sakaratil maut, beliau berkata, aku tidak pernah cemburu bila ada orang-orang yang merasa sakaratil maut itu mudah. Aku tidak merasa cemburu. Long hana rasa cemburu seandainya long kalian urang ipegah mangat sakaratil maut. Karena setelah aku melihat sakaratil maut yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh manusia yang sangat luar biasa, manusia yang paling jahat di atas permukaan bumi ini, bila dia tidak merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mereka tidak pernah mencintai ajaran-ajaran yang pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran itulah yang mengantar kita kepada sebuah kebahagiaan di hari akhirat. Saudaraku sekalian yang seiman dan seagama, marilah hari ini kita mengintrospeksikan diri kita. Bagaimana kita hari ini benar-benar berjuang untuk mempertahankan ajaran Nabi Muhammad, untuk kita tanamkan kepada anak dan keluarga ketanya uronyo. Banyak di antara ketanya uronyo yang telah membuang-buang ajaran Nabi, padahal itu merupakan pangkal dan pokok kebahagiaan bagi ketanya uro akhirat. Banyak di antara ketanya uronyo yang lebih suka dengan kehidupan dunia ketimbang dengan kehidupan akhirat. Padahal udep di dunianya hanyalah sementara bagi ketanya. Udep di dunianya lagi ketanya udep dalam rumah raja. Makanya Nabi berpesan, i'mal li dunyaka biqadri maqamika fihi wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fihi. Kerjakan sesuatu yang manfaat untuk dunia menurut padum trip ketanya tinggal di dunianya. Menyagetanya umur kana 10 tahun tinggal he tahun ter. Menyagetanya umur kali 50 tahun tinggal he belah tahun ter biasa. Tapi berapa tahun kita berada dalam kuburan nanti? Yang ke udip di dunia lagi katanya udip dalam rumah raja. Dalam rumah rajanya na sebuah kamar, na gudang emas yang sangat banyak yang tidak akan pernah habis bila kita mengambil setiap saat. Kemudian rumah rajanya na kamar, tempat tidur yang dihiasi dengan permadani-permadani. Dalam rumah rajanya juga ada meja makan dan ruang makan yang dihiasi dengan berbagai macam warna makanan, berbagai macam warna makanan. Maka raja diperintahkan kepada gedanyo, silahkan masuk dalam rumah lun, ambillah emas sebanyak-banyaknya. Lun beri kesempatan kepada engkau hanya 6 jam untuk tinggal di rumah lun, kemudian engkau harus keluar. Itu perumpamaan gedanyo udip di dunia. Setelah gedanyo tamang dalam rumah rajayan, wate saat takalan na makanan yang cukup le, yang terhidang dengan berbagai macam makanan-makanan yang indah yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Maka akhirnya bata pikir-pikir wate 6 jamnya merupakan waktu yang lama. Bahkeh gedanyo pajuh oleh makanan 15 minit. Untuk na wate 5 jam lebih truk baru tacok muh sebanyak-banyaknya. Akhirnya makanlah makanan gedanyo lalu dengan makanannya, tanpa gedanyo sadari bahwa han habis-habis bata pajuh makanan, sehingga menghabiskan waktu 1 jam. Mantang santai gedanyo dalam rumah raja, karena mantang kesempatan 5 jam truk merupakan waktu yang lama. 5 jam tak tubien muh mantangnya,
maka akan kita dapatkan emas yang banyak sit. Bahlah dah santai-santai mentangin dalam rumah oleh. Kemudian watetakalan naranjang yang indah yang dihiasi dengan permadani, akhirnya gedanya tergiur untuk taih siat mentang. Takut mia tatubir jun terham rumpah ihli. Maka tingutlah gedanya balik tapajuh makanan yang rencana 15 minit, akhirnya tingut kadang-kadang terus 5 jam. Hana jaga alam gedanya karena hana pernah takalan permadani yang indah, kasut yang sangat indah. Maka akhirnya raja payah gepugo gedanya. Wahai rakyat lun, igata kasep masa untuk tinggal dalam rumah lun, uronyo tubit. Kepaksa gedanya untuk tubit. Saatnya ke baru sadar, wahai raja, nebi kesempatan ke long si detik mantang, si minit mantang kesempatan untuk long cok meh long putubit, karena si minitnya ternyata berharga. Si minitnya cukup berharga, meh yang tak cok merumpak putubit si sabah regam. Hana lewat deh bagi kata silahkan keluar. Saatnya ke gedanya keluar dalam keadaan kosong. Orang-orang melihat gedanya merupakan orang yang paling bodoh. Urung-urung mandum dikalan gedanya, dipehina gedanya sehingga hotel dapat tubit. Karena apa kan? Anak-anak dalam rumah gedanya mandum dipehina gedanya. Karena gedanya keluar dari rumah raja yang kesempatan untuk mengambil emas 3 gram meh pun hana merempak putubit. Nyan baru penyesalan yang hana arti. Itulah perbandingan hidup gedanya di dunia. Padahal seandainya munawade tatamang dalam rumah raja, tacok mehnya taputubit sebanyak-banyaknya selama 6 jam wate, maka tente gedanya akan mendapatkan emas yang bertonton. Dan dengan mehnya ke, seandainya tablo ranjang sehingga wate terus ulua, ranjangnya milik kita, gedanya akan jetak bukan 6 jam bisa tidur, tapi bisa tidur sepanjang hidup gedanya. Sepanjang hidup tidak akan pernah habis. Seandainya muno wate sibuk dalam rumah raja atau tubit meh, hana lalo dengan makanan-makanan 6 jam, maka dengan emas itu getanyo bisa tablo makanan, yang makanan tersebut bisa kita makan seumur hidup kita, tidak akan pernah habis. Maka itulah perbandingan dunia ini. Dikala Allah memberikan kesempatan untuk hidup di dunia selama 63 tahun, maka kita diajarkan untuk mengambil emas, itulah amal ibadah kita. Tapi gedanya lalu dengan makanan-makanan dan keindahan hidup ini, sehingga kita lupa kepada emas yang menjadi ibadah kita. Akhir jiwa gedanya sehingga kepada Allah gepaksa gedanya untuk tubit dari dunianya untuk masuk ke alam kubur. Maka saatnya gedanya rugi. Seandainya gedanya di dunia pergunakan waktu untuk amal, untuk emas, maka singa dalam syurga jeta habis-habis hana habis-habis li. Singa dalam syurga jeta pajuh makanan yang tidak akan pernah hilang. Nyan ke singa gedanya baru menyesal. Banyak emas-emas hari ini yang telah kita sia-siakan saudaraku sekalian, dalam gedanya jalani kehidupan kita hari per hari. Berapa banyak emas yang telah kita sia-siakan uronyo. Bahkan kebutuhan-kebutuhan rohaniah uronyo le yang kagedanya sia-siakan. Kita telah menghancurkan kehidupan gedanya sendiri uronyo. Padahal gedanya yang berprofesi sebagai pegawai, maka setiap poh 8 kata berangkat le gedanya untuk tak bekerja. Poh 2 na yang poh peget, tapi sedikit pun kita tidak menjadikan waktu itu menjadi amal kebaikan. Uronyo na yang kata kerja, kata bekerja 20 tahun, baik menjadi seorang pengajar, baik yang menjadi seorang yang bidang kesehatan dan sebagainya. Padahal setiap saat bisa kita jadikannya sebagai emas bagi kita ban bandum uronyo. Api mandum-mandum tanyo lupa. Tanyo hanya tak berangkat polapan tawa popet yang tanyo harapkanlah kebutuhan jasad getanyo, gaji per bulan, sehingga getanyo menyia-nyiakan pekerjaan getanyo
kewajiban katanya yang diperintahkan oleh pemimpin kita, akhirnya katanya termasuk orang-orang yang zalim. Urangnya 20 tahun katanya bekerja, padahal itu emas-emas yang banyak yang bisa kita rebut di tempat-tempat katanya berprofesi. Hanya mesti di masjid. Emas itu tidak mesti di masjid katanya dapatkan. Hanya mesti di musalla-musalla. Pada tempat yang diwajibkan oleh pemimpin kita, itulah emas-emas yang bisa kita rebut hari ini. Menansid katanya yang berprofesi sebagai guru. Setiap saat orang tua mengantarkan anak bak tempat katanya, menjadikan anak katanya merupakan keinginan orang tua untuk menjadi anak-anak yang baik. Nah, di antara katanya uronyo yang jid kepada guru di sekolah, di madrasah yang ke-20 tahun, tapi hanya kita untuk kebutuhan jasmani katanya, untuk gaji mandang, sehingga banyak anak-anak orang yang terbengkalai. Le anak-anak miat yang uronyo yang mereka menjadi orang-orang yang jahat, padahal dupna keringat orang tua yang harus kita bayar hari ini. Yang mulai poh 7 urun si kasibuk ngane untuk dia intat bak sikula bak pendidikan. Tetapi kita selaku guru yang merupakan kewajiban untuk mengajar mereka, kata sia-siakan uronyo hanya untuk kebutuhan jasmani gedanya. Semua itu adalah kezaliman yang kita bawa nanti di hari akhirat. Cuman uronyo hanya disadari. Padahal seandainya benar-benar kita mendidik anak-anak orang lain yang merupakan kewajiban bagi kitanya, maka itu menjadi modal-modal penting bagi kitanya. Itulah emas-emas yang ada pada mereka. Itulah kebutuhan rohaniah kitanya yang akan membawa kitanya kepada sebuah kebaikan. Tapi bahkan uronyo adalah sebuah kezaliman yang kita lakukan. Akhirnya anak min semakin hari mereka merupakan semakin durhaka kepada Allah. Semakin hari mereka semakin nakal. Semakin hari mereka semakin maksiat kepada Allah. Padahal orang tua setiap saat mereka diantarkan untuk kita, tapi karena kita kurang memberi pendidikan yang memadai kepada mereka. Ini merupakan tanggung jawab besar yang harus kita pertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Menansid gedayo selaku urunsi, padahal anak gedanyonyo merupakan anak-anak yang baik. Hana anak min yang dilahirkan oleh Allah menjadi manusia-manusia yang jahat. Hana anak min yang lahir di atas permukaan bumi ini yang dilahirkan menjadi pencuri, penjahat, pemfitnah, orang-orang yang berkorban, orang-orang yang mengorbankan masyarakat. Tidak, semuanya mereka dilahirkan dalam keadaan suci. Tapi karena mereka lahir dari kita yang jahat, karena mereka lahir daripada getahnya urung-urung yang bermaksiat, maka sehingga mereka menjadi anak-anak yang tidak baik. Bak pineng akan dimuboh, boh pineng mungkin dimuboh yang lain. Pohon kelapa bau akan ditubit juga boh. Begitu juga anak dari kita yang bermaksiat kepada Allah. Anak yang lahir daripada kita orang-orang yang ingkar kepada Allah, maka mereka juga akan menjadi orang yang ingkar kepada Allah. Na'udzubillah. Padahal mereka dihidupkan oleh Allah dalam keadaan suci, mereka dihidupkan oleh Allah dalam keadaan bersih, tapi karena lahir daripada gedanya yang maksiat, akhirnya mereka menjadi orang celaka. Ini hati-hati saudaraku sekalian. Berapa banyak anak-anak uronyo kada sia-siakan, padahal Allah sangat ganjurkan bagi kita untuk mendidik mereka. Semenjak mereka lahir, mulai dalam kandungan kan diperintahkan oleh Allah. Watelahe dia terundunya Allah diperintahkan tasammu bi asma'il anbiya. Berikan nama kepada mereka nama-nama yang baik, yang menjadi tafaul untuk kebaikan. Bahkan disunatkan untuk tahniah. Bahkan dalam syariat disunatkan untuk tahniah, diberi makanan-makanan yang bermanfaat, agar mereka menjadi anak-anak yang baik. Allah, Rasulullah selalu mengarahkan keturunan-keturunan kita untuk menjadi manusia yang baik. Tapi kita telah menghancurkan kehidupan mereka. Kan sekedar terhancurkan di dunia para ibu dan ayah-ayah sekalian, malah kita telah menghancurkan kehidupan mereka sampai hari akhirat nanti. Sebenarnya seandainya mereka lahir daripada orang-orang yang baik, mereka akan menjadi anak-anak yang baik.
Siurati malam wajib dia katanya perintahkan sembahyang 5 kali. Siurati malam 5 wajib dia perintahkan. Ini anjuran daripada Rasulullah. Tapi uronyo tidak pernah kita membangunkan mereka untuk sembahyang. Tapi pada makanan, hana pernah tua katanya dalam katanya. Tabri makanan ke anak katanya. Item pajo keroi tasuap, tasulung katanya. Bahkan tanyang setiap waktu. Tiap-tiap kait amang wate pajo bu tatayang nyak kali ka pajo bu. Zuhur, asar, insya setiap saat. Setiap waktu sembahyang kita tidak pernah menanyakan mereka, sudahkah engkau sembahyang? Akhirnya mereka menjadi anak-anak yang tidak baik. Inilah manusia di akhir zaman. Di hari akhirat nanti kata Rasulullah, ada sebuah kelompok manusia. Jum hana bajar ulun dua. Habis Hindra, mang janji menol sampai tu bohong. Biotru mendah. Di hari akhirat tinggal nasabah kelompok manusia yang amalnya sangat banyak. Sembahyang, puasa, umrah berkali-kali, haji, bercahaya sampai ke langit bagaikan gunung amal mereka. Tapi karena mereka menyia-nyiakan keluarga, menyia-nyiakan istrinya, menyia-nyiakan anaknya, akhirnya seluruh amal kebaikan munol yang lagi gunung dimakan oleh anak dan keluarganya sedikit demi sedikit, akhirnya habis. Faturihat ilan nar. Kata Rasulullah, mereka dicampakkan dalam neraka jahanam. Lantas para malaikat berkata, inilah manusia yang rugi. Mereka sangat banyak beribadah kepada Allah. Mereka selalu melakukan taat kepada Allah. Tapi akhirnya amalan kebaikan mereka dimakan oleh anak-anak dan keluarga dan istri-istri mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka uronyo saudaraku sekalian, perhatikanlah kepada keturunan-keturunan kita, rohaniah mereka. Jadikanlah mereka sebagai anak-anak yang salih. Itulah yang merupakan bekal yang paling penting untuk ketanya. Menyegetanya uronyo untuk tak beramal sudah sangat singkat waktu. Padum tuan tak potru agai bisa udip di dunia. Nyopi ka selamat selamanya. Selamat kali nyopi karena Allah. Saudara katanya kahanale itu. Padu macam katruh bala kena wajah. Apa saya yang selamat? Tsunami kita selamat. Karu peperangan tayang selamat. Gumpa berosai pidia jaya tayang selamat. Mungkin si katruh dalam tes selamat. Karena muda katanya yang muda dalam film selamat tapi. Apa yang akan terjadi di masa akan datang kita belum tentu selamat. Kita sama seperti saudara-saudara kita yang telah meninggal. Tapi siapa yang melanjutkan kehidupan kita nanti? Anak. Itulah merupakan generasi-generasi katanya. Maka berikanlah pendidikan-pendidikan agama kepada anak katanya uronya. Hana arti mereka bila tidak ada agama, walau mereka punya banyak harta, walau anak katanya uronyo katinggi jabatan, atanya hana mangat le wate katanya wo dalam kuburan singa. Ya jok peng yang cukup le hana perlele katanya. Kita tidak butuh, tapi butuh amal mereka, kebaikan mereka. Waladan salihin, anak yang saleh itu yang kita butuhkan umi dan ayah-ayah sekalian. Hana mangat le singa hatai di dunia peng dan moto ya jok wate katanya dalam kuburannya hana mangat le. Saban wate saat dalam kandungan, wate tanya dalam kandungan putra yang menjadi makanan kita, darah daripada ibunda kita, itulah yang kita makan dalam kandungan. Begitu katanya selesai daripada hidup dalam kandungan, hidup di dunia, nyan darahnya hana mangali. Ada le takubah wate dalam kandungan darahnya takubah untuk apa jauh singa wate katanya lahir doya atanya handa tuang le. Kita sudah punya makanan yang lain. Begitu juga dengan makanan hari ini di dunia. Wate katanya wa Allah Subhanahu wa taala singa.
Nyan ada yang indah di dunia uronyo, harta, jabatan semuanya getanyo haili dapajo. Bahkan semakin benci. Apa arti? Maka berikanlah pendidikan-pendidikan agama kepada anak getanyo. Baik termasuk getanyo orang-orang yang zalim. Bimbinglah mereka, jadikanlah mereka sebagai ulama-ulama. Nah, anak katanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak mampukah satu pun di antara mereka menjadi anak-anak yang saleh? Apa arti semua kehidupan yang pernah katanya nikmati uronyo? Maka sering-seringlah menghadiri majelis-majelis ilmu. Sering-seringlah neme para anak-anak katanya kepada pendidikan-pendidikan agama. Karena tidak ada di atas permukaan bumi ini tempat yang lebih mulia daripada tempat-tempat pendidikan-pendidikan agama. Inilah yang merupakan kenderaan. Inilah tempat di mana orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menyia-nyiakan kehidupan anak getanyo. Baik ngenggara-gara getanyo mereka merupakan anak-anak yang durhaka, anak-anak yang celaka. Bukan sekedar celaka di dunia, bahkan celaka di hari akhirat nanti. Sampai uro akhirat gara-gara gedanyo merupakan manusia yang dicampakkan dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka perhatikanlah rohaniyah mereka. Perhatikanlah setiap langkah-langkah mereka. Berdoalah kepada Allah setiap saat. Maka kewajiban bagi kita tapugo dia sembahyang, tabiasakan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Lebih-lebih daripada kaum ibu-ibu sekalian. Uronyo persoalan getanyo dalam kehidupan di mana getanyo disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Kita telah menyia-nyiakan amanah yang besar. Sibuk mandum getanyo uronyo. Padahal kesibukan uronyo nikmat yang getanyo dapatkan hanya sesaat, tapi ada nikmat yang lebih besar nanti di hari akhirat. Anaknya merupakan saham terbesar bagi getanyo. Saham ini telah kita sia-siakan. Akhirnya getanyo menjadi orang-orang yang celaka di hari akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku sekalian yang seiman dan seagama, tanamkanlah rasa cinta anak, keluarga getanyo mandum uronyo. Ilmu-ilmu agama kepada perumoh getanyo sabuh kewajiban bagi getanyo. Baik tapi getanyo lepas perumoh getanyo berdosa kepada Allah. Baik tapi getanyo terbebas gara-gara perumoh dan anak getanyo maksiat kepada Allah. Maka uronyo yang sangat menyedihkan. Lebih para urung-urung inang yang bekerja ketimbang dengan orang laki-laki. Getanyo uronyo tak terjadikan perumoh dan anak-anak getanyo uronyo sebagai ajang bisnis bagi getanyo. Untuk memudahkan pemasukan, untuk memudahkan kita mendapatkan duniawi. Sementara ukhrawi, dosa daripada mereka akan mengalir kepada getanyo. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berhati-hatilah dalam hidup di dunia ini. Maka sering-seringlah getanyo hadiri majelis ilmu, supaya kita tahu apakah benar yang selama ini getanyo jalani dalam hidup getanyo ataupun salah. Nyo kemantan yang bisa luntuan sampaikan. Lebih dan kurang luntuan lagi maaf.